Halo, selamat malam teman-teman. Apakah suara dan videonya jelas? Ya, jelas, Bli. Oke, terima kasih Pak Hema. Sama-sama. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat yang merayakan. Hari ini kita akan berlatih dengan topik aware yes to type no yang akan di-lead oleh Pak Hema. Oke, sebelum berlatih, mari kita niatkan dulu latihan kali ini bukan hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita dan bagi semua makhluk. Jadi kita lepaskan dulu kesibukan, kita niatkan untuk sungguh-sungguh berlatih. Itu ada suara apa ya? Ada yang oke, lupa dulu. Oke, kita kita atur posisi tubuh kita. Bagi yang mau duduk bersila, silakan duduk bersila. Bagi yang duduk di atas kursi, silakan kakinya agar menapak lantai. Untuk posisi tubuh ada 2 poin utama, yaitu tulang punggung yang tegak sekaligus rileks. Jadi yang bersila, silakan bersila, tegakkan tulang punggung. Yang duduk di kursi, tegakkan tulang punggung dengan kaki menapak lantai. Untuk posisi tangan, bisa diletakkan di atas lutut atau di pangkuan, senyaman kita masing-masing. Untuk mata bisa dibuka kalau yang sudah terbiasa, atau bisa menutup mata kalau yang belum terbiasa dengan mata terbuka. Kita bawa batin kita hadir bersama tubuh. Kemudian kita niatkan motivasi kita untuk berlatih malam ini dengan membacakan aspirasi pembuka. Kita bacakan 3 kali. Dengan keulas asehan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan keulas asehan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan keulas asehan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Tidak perlu terburu-buru untuk meditasi, kita hadir saja di sini.
batin hadir bersama tubuh. Perlahan kita mulai men-scan tubuh kita dari area bagian atas sampai ke bawah. Kita mulai dulu dari bagian kepala kita. Bawa kesadaran ke area kepala kita. Rasakan sensasi yang hadir di area kepala kita. Ada sensasi atau tidak ada sensasi, cukup sadari saja. Area pundak dan bagian bawah kepala kita. Sadari sensasi di area pundak dan bagian bawah kepala kita. Izinkan otot-otot di bagian pundak dan bawah kepala kita untuk rileks. Biasanya area ini sering tegang karena sering melihat layar HP. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk merilekskan otot-otot di bagian pundak dan kepala kita. Sambil menyadari sensasi apapun yang hadir di area tersebut. Ke wajah kita, izinkan otot-otot di wajah kita untuk rileks. Sambil menyadari sensasi apapun yang hadir di sana. Bawa kesadaran ke bagian dada kita. Sadari sensasi di area dada kita. Perut kita. Sadari sensasi di area perut kita. Bisa menyadari sensasi naik turunnya perut kita ketika bernapas. Kedua lengan bagian atas. Apa kan? Bukan aku meditasi, kamu bilang apa kan? Enggak, aku cuma kasih Kalau emang meditasi Lengan
tangan bagian bawah dan telapak tangan kita. Sadari sensasi di area telapak tangan kita dan tangan kita. Ketika terhanyut oleh pikiran atau suara di luar, itu tidak masalah. Bawa kembali kesadaran kita untuk menyadari sensasi di tangan kita. Perlahan bawa kesadaran kita ke area punggung dan belakang tubuh kita. Dari punggung atas sampai ke bawah. Izinkan otot-otot di punggung kita dari atas ke bawah untuk rileks. Sambil menyadari sensasi apapun yang muncul di sana. Turun ke bawah ke area bokong kita. Sadari berat tubuh kita disokong oleh bokong kita. Sadari sensasi bokong kita menyentuh matras atau kursi tempat kita duduk. Area paha bagian atas. Sadari sensasi yang ada di sana. Mungkin ada sensasi pegal. Cukup disadari saja. Tidak perlu ditolak. Tidak usah diperbaiki. Cukup tahu dan sadar saja. Kaki bagian bawah. Area lutut kita. Sadari sensasi di area lutut dan kaki bagian bawah. Mungkin ada sensasi pegal. It's okay, tidak masalah. Cukup sadari saja. Telapak kaki kita. Ke seluruh tubuh kita. Kita sadari dari atas sampai bawah secara global. Jika masih ada bagian tubuh yang tegang, kita izinkan bagian tubuh yang masih tegang tersebut untuk rileks. Kalau tidak bisa rileks, it's okay. Dengan menyadari saja, dengan menyadari ketegangan itu, kita sudah mulai rileks. Sekarang kita tidak perlu lagi untuk konsentrasi tidak kepada sensasi tubuh. Kita istirahat
istirahat, hadir, apa adanya. Kesadaran selalu ada bersama kita. Kita tidak perlu berusaha sadar. Kita hanya perlu menyadari kesadaran. Ketika terhanyut, kita hanya perlu kembali pada kesadaran. Bagi yang menutup mata, silakan buka matanya. Kita buka semua panca indera. Menyadari apapun yang hadir di kesadaran kita. Oke, terima kasih, cukup ya. Sesi meditasinya cukup. Sekarang saya serahkan topik malam ini kepada Pak Hema. Silakan Pak Hema, terima kasih. Oke, terima kasih Pri Alit ya yang sudah memandu kita ya dalam membuka aspirasi, kemudian memandu kita dalam latihan awal. Oke, selamat malam teman-teman semua dan terkhususnya buat teman-teman yang sedang menjalani puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan kalaupun ada yang kurang sehat, kita doakan agar coba cepat-cepat untuk sehat kembali ya. Oke. Malam ini kita akan membahas satu topik yang saya pikir semua orang menginginkannya ya, yaitu ini ada kaitannya dengan pembebasan, ya, pembebasan diri kita dari penderitaan, ya, penderitaan. Nah, tentu penderitaannya ini bukan penderitaan secara material, tetapi juga bukan penderitaan secara fisik, tetapi yang lebih dalam lagi yaitu penderitaan batin, ya. Karena pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kitalah yang menciptakan, ya, batin kita yang menciptakan. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya pasang dulu mic-nya ini supaya lebih terdengar suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pli? Jelas Pak Hema.
Gambar juga oke. Oke. Ya. Nah, saya akan share. Oke, ya, topik kita adalah aware yes to tight no, gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada kaitannya dengan tema Tergar Indonesia di bulan April, yaitu tentang temanya perjuangan adalah kunci pembebasan sejati. Tema ini diinspirasi oleh karena di bulan April ada pahlawan kita, pahlawan bangsa Indonesia, masih ingat ya? Ya, dan wajib ingat memang, yaitu Ibu kita Kartini. Ya, kita memperingati di tanggal 21 April kelahiran dari R.A. Kartini. Oke, beliaulah yang menginspirasi kita semua untuk terbebas dari pembodohan. Tentu pembodohan yang di sini dimaksud adalah pembodohan tentang buta aksara ya. Tapi itu pun kalau kita tadinya tidak bisa membaca, bisa kita bayangkan apa yang terjadi dengan kita saat ini. Jadi sangat layak kita memperingatinya, mengingatnya, terus kemudian kita juga mengembangkan apa yang sudah beliau perjuangkan. Nah, kalau Ibu kita Kartini itu memperjuangkan dalam pembebasan pembodohan secara aksara, ya kita ada buta aksara. Tapi kalau kita di sini sampai saat ini kita masih juga berjuang untuk terbebas dari penderitaan batin kita. Ya, diantaranya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, banyak hal yang kita sampai saat ini itu masih berjuang untuk terbebas. Ya, terbebas. Nah, terus pertanyaannya ini, gitu ya, untuk terbebas dari penderitaan kita ini mau nggak mau ya harus berjuang memang ya. Nah, perjuangan kita di sini kan untuk terbebas dari penderitaan batin. Terus bagaimana nih caranya untuk supaya kita ini bisa terbebas dari penderitaan batin? Ya. Nah, di dalam buku beliau dari guru kita ya, Mingyur Rinpoche mengatakan bahwa terbebas dari penderitaan batin itu bisa kita dapatkan dari meditasi. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, di sini di halaman 110 yang dalam bahasa Indonesia itu saya ambil secuplik gitu ya, dikatakan bahwa padam atau bebas dari duka, duka ini adalah penderitaan, bisa terjadi karena kesadaran. Karena pada dasarnya kesadaran itu jernih dan tidak terkondisi. Oke, artinya bahwa kita sebetulnya dikatakan oleh guru kita itu pada hakikat sejatinya itu kita ini sudah terbebas. Pembebasan itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya masalahnya kita itu nggak sadar atau kita tidak mengenali atau kita tidak mengetahui bahwasanya kita ini sebetulnya sudah terbebas dari penderitaan. Masalahnya sekali lagi kita tidak mengenali. Jadi kita justru meyakini kebalikannya. Kita selalu meyakini bahwa kita ini menderita karena kita kekurangan ini, karena saya belum mencapai itu, karena keluarga saya masih begini, karena anak saya masih begitu. Jadi karena kita menganggap bahwa pembebasan penderitaan itu berasal dari luar, maka kita tidak pernah melihat ke dalam, tidak mengenali hakikat sejati kita yang sesungguhnya adalah sudah terbebas, gitu ya. Nah, itu masalahnya, ya, karena kita tidak mengetahui itu. Jadi rasa takut, malu, bersalah, keserakahan, persaingan dan sebagainya hanyalah selubung pandangan-pandangan yang diwariskan dan dipaksakan oleh budaya kita, keluarga kita, dan pengalaman pribadi. Penderitaan itu berakhir surut menurut kebenaran mulia yang ketiga. Di sini
adalah ajaran dari Sang Buddha, gitu ya, bahwa karena kita melepaskan seluruh gagasan tentang menggenggam. Jadi penderitaan itu akan berakhir kalau kita mau melepas seluruh gagasan tentang menggenggam, mencengkram. Mencengkram apa? Ya, mencengkram pandangan yang keliru tadi itu. Bahwa kita itu tidak memiliki kebebasan, terus kita masih menderita akibat kita belum memiliki ini, belum memiliki itu. Maksud saya di sini memiliki ini dan itu adalah materi, gitu ya. Saya belum mencapai kesuksesan ini, saya belum mampu untuk membeli rumah ini, itu dan sebagainya. Jadi orientasinya selalu keluar. Nah, ketika kita mau melepaskan genggaman kita akan gagasan tersebut, maka barulah kita menjadi lebih sadar. Ya, kita ke dalam, ternyata kita baru akan mengetahui bahwa sesungguhnya atau pada hakikatnya, hakikat sejati kita itu sudah terbebaskan. Ya, oke, kita mencapainya bukan, ya sekali lagi di sini ini bukan dengan menekan nafsu keinginan kita. Jadi sebetulnya kalau begitu, apakah kita tidak boleh punya keinginan? Boleh, gitu ya. Jadi kita bukan kemudian tidak boleh memiliki keinginan, bukan seperti itu. Ya, maka di sini dikatakan bahwa untuk mencapainya kita tidak dengan cara menekan nafsu. Oh, nggak boleh punya keinginan, tidak dengan cara seperti itu. Atau menekan kebencian kita atau kelekatan kita, atau mencoba untuk berpikir berbeda. Ya, jadi kita artinya itu adanya rasa marah, ada rasa ketakutan, adanya rasa penolakan yang berasal dari diri kita itu, kita mencoba untuk mengusirnya. Bukan dengan cara seperti itu juga. Nah, atau mencoba untuk berpikir berbeda ya, tetapi dengan mengarahkan kesadaran kita ke dalam, mengamati bentuk-bentuk pikiran, emosi, dan sensasi yang menyusahkan kita, dan mulai menyadari kehadiran mereka, dan mungkin menghargai mereka sebagai ekspresi dari kesadaran itu sendiri. Jadi dengan adanya pikiran yang beraneka ragam, emosi yang beraneka ragam, terus kemudian ingatan atau memori yang beraneka ragam, itu is okay. Kita nggak perlu memusuhinya, kita nggak perlu menolaknya. Ya. Nah, secara sederhana, sebab dari berbagai penyakit yang kita alami adalah obat penyembuhnya. Maksudnya di sini adalah bahwa kebencian itu sebetulnya adalah obat, atau kebencian itu adalah kebijaksanaan juga. Jadi bahwa akar atau hakikat sejati dari kebencian sendiri atau amarah, gitu ya, emosi-emosi yang negatif itu sebetulnya adalah kebijaksanaan. Masalahnya kita sekali lagi karena kita belum mengetahuinya. Oke. Nah, jadi teman-teman, nantinya kita akan berlatih gitu ya, bagaimana kita bisa menerima itu semua gitu ya, tanpa perlu harus menolak, harus mengeblok gitu ya. Justru itu akan membuat kita akan terbebas dari penderitaan, karena bukan bukan kita itu perlu berusaha secara keras yang seperti apa, tapi kita cukup dengan kembali dengan mengenali kesadaran, maka kita akan mengetahui sesungguhnya hakikat sejati kita itu seperti apa. Maka itulah judulnya adalah aware yes, too tight no. Jadi kita dalam hal ini berjuang untuk terbebas dari penderitaan, bukan dengan cara yang seperti pada umumnya harus bertempur, harus melawan, tetapi sebetulnya kita cukup masuk ke dalam diri kita ya untuk mengenali kesadaran diri kita. Dengan seperti itulah kita akan menemukan pembebasan itu. Ya, pembebasan sejati itu. Oke. Nah, terus di dalam buku beliau yang lain ya, dalam
buku The Joy of Living. Kalau yang tadi ini dalam buku Kebijaksanaan yang Membahagiakan. Kalau yang ini ada di dalam buku The Joy of Living. Di situ ada satu cerita, ya, ada cerita tentang seorang guru meditasi dengan seorang, boleh dikatakan mantan jago renang, gitu ya, yang pada saat tuanya si atlet renang ini ingin berguru kepada guru meditasi tersebut dan untuk belajar meditasi. Oke, nah ini ada, jadi ceritanya si atlet perenang itu ya, yang sudah tua dan belajar meditasi itu pada awal-awalnya belajar meditasi itu mengalami kesulitan. Kenapa? Ya karena pada saat mulai berlatih, posisi dan cara untuk sikapnya ya, si attitude-nya itu begitu keras dan kaku, gitu ya. Nah, justru itu akan menjadi penghambat. Di situ ada satu komunikasi, satu pembicaraan yang saya kutip di sini di halaman 200, dikatakan bahwa ketika batinmu menjadi terlalu tegang dalam meditasi, dirimu sendiri yang menyebabkan ketegangan itu. Tetapi jikalau engkau lepaskan semua ketegangan itu, batinmu menjadi terlalu lepas dan engkau menjadi lemah. Maksudnya di sini adalah bahwa kalau terlalu keras, too tight, jadi banyak juga ini kasus-kasus ketika kita mulai paham bahwa oke, saya akan berlatih meditasi untuk mengenali kesadaran saya. Ya, secara view sudah dapat nih. Sekarang mulai latihan. Nah, tapi pada saat latihan, metode atau caranya ini terlalu tegang, gitu ya. Mulai dari postur tubuhnya yang terlalu tegang, terus kemudian dengan kaku, full konsentrasi, maka yang terjadi malah menyebabkan dirinya ini tidak bisa menemukan kesadarannya itu tadi, karena dia terhanyut pada ketegangan itu, ya. Nah, demikian juga kalau terlalu lemas, gitu ya, terlalu rileks, gitu ya, itu juga akan menyebabkan dia akan loss. Jadi di dalam usaha kita berjuang untuk mendapatkan kebebasan atau menemukan pembebasan untuk kembali, itu kalau terlalu tegang juga tidak bisa, terlalu rileks, rileksnya sampai 100% bahkan 200%, itu juga tidak bisa mengenali kesadaran dengan baik, gitu ya. Nah, pada halaman berikutnya oleh sang guru juga dikatakan, dalam meditasi Anda perlu menemukan keseimbangan yang sama di dalam batin. Jika Anda tidak menemukannya, Anda tidak akan pernah bisa menembus keseimbangan sempurna di dalam hakikat sejatimu. Jadi tidak akan pernah bisa menemukan pembebasan itu. Ketika Anda sudah menemukan keseimbangan sempurna dalam hakikat sejatimu, engkau akan bisa berenang melewati semua aspek kehidupan dengan cara yang sama seperti berenang. Jadi ini diibaratkan, karena ini adalah pembicaraan antara guru meditasi dan mantan perenang, jadi beliau menggunakan analogi ketika dia berenang. Karena kalau berenang terlalu kaku, gerakannya juga tidak akan bisa berhasil. Jadi adanya keseimbangan. Nah, teman-teman, pada malam hari ini, topik kita atau judul kita saat ini, Aware Yes, Too Tight No, itu dimaksudkan adalah, yuk kami mau sharing, kami ingin berbagi kepada Anda, kita berlatih bersama-sama, begitu ya, untuk bagaimana sih kita bisa menemukan hakikat sejati diri kita bisa mendapatkan atau menemukan kembali pembebasan sejati itu, gitu ya. Jadi pembebasan sejati kita ini sudah ada di dalam, sekali lagi hanya saja kita belum mengenali. Nah, jadi caranya adalah dengan bermeditasi. Nah, meditasinya itu sendiri itu juga
harus dengan pengertian yang benar, dengan cara yang benar. Karena kalau kita melakukannya itu dengan metode yang keliru, maka kita tidak menemukan, gitu ya, tidak bisa menemukan pembebasan sejati itu. Malam ini kita akan sharing bagaimana caranya. Nah, itu ini sebagai gambaran, gitu ya. Kalau gambar yang di atas ini, inilah sikap yang tepat, gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bli Alit, ada 2 poin, ya, ada 2 poin paling tidak tulang punggung kita itu lurus, ya, tegak lurus, tetapi rileks. Nah, ada 2 poin ya. Yang pertama itu tulang punggung lurus, poin yang kedua adalah rileks. Oke, cukup ingat 2 itu saja, ya. Ini yang seperti gambar di atas. Nah, yang kami maksudkan dengan too tight itu adalah seperti yang gambar di bawah. Kalau ini terlalu bersemangat begitu ya, too tight gitu ya. Dan kalau ini yang terlalu rileks, mungkin rileksnya sampai 200% ini gitu. Jadi cara inilah yang tidak membuat kita bisa bertemu dengan hakikat sejati kita. Oke, kita akan latihan bersama-sama, teman-teman. Oke, saya mengundang teman-teman untuk mempersiapkan postur tubuhnya. Ingat ya, 2 poin. Oke, tegakkan tulang punggung. Poin kedua adalah relax. Di sini kita akan gunakan nafas sebagai objek pendukung meditasi kita. Pendukung yang mengingatkan kita terkoneksi atau terhubung dengan kesadaran diri kita. Tujuan kita di sini adalah terkoneksi atau terhubung dengan kesadaran kita. Dengan terkoneksi atau terhubung, maka kita akan mengenal kesadaran itu sendiri. Kita bisa tarik nafas melalui hidung, kemudian kita tahan beberapa detik, 3 hitungan, dan kita lepas lewat mulut. Kita bisa mulai sekarang. Tarik nafas yang panjang. Mata dipejamkan secara perlahan. Bernafas secara alami. Sadari saja nafas tubuh kita.
Anda bisa merasakan nafas Anda masuk dan keluar melalui ujung hidung atau kembang kempisnya otot dada atau kembang kempisnya dinding perut. Selama Anda tahu Anda sedang bernafas, maka Anda terkoneksi, terhubung dengan kesadaran itu sendiri, dengan kesadaran Anda. Jikalau batin Anda terhanyut oleh pikiran ataupun emosi, it's okay. Bawa saja kembali batin Anda, kesadaran Anda menyadari tubuh yang sedang bernafas. Setiap kali batin Anda terhanyut, Anda cukup bawa kembali batin Anda, kesadaran Anda untuk mengenali, mengetahui tubuh yang sedang bernafas. Adalah hal yang wajar kalau kita masih terhanyut. Kita tidak perlu menyesalinya, kecewa. Hanya kita perlu bawa kembali kesadaran, menyadari tubuh yang sedang bernafas.
Oke, pelan-pelan mata dibuka. Kita bisa lepaskan objek nafasnya. Tidak perlu berusaha untuk sadar. Kita istirahatkan batin kita pada kesadaran kita. Oke, cukup. Ya. Oke, teman-teman. Itu adalah praktek simple, praktek sederhana, gitu ya, yang kita bisa lakukan, gitu. Kapan saja, di mana saja, gitu ya. Cukup kita menyadari nafas yang masuk dan keluar, yang pastinya kita akan lakukan setiap hari kan, setiap saat ya. Nafas itu pasti setiap saat kita lakukan. Nah, mengapa saya men-sharekan hal yang simpel ini, gitu ya? Karena semakin kita bisa melakukannya dengan sangat sederhana, kapan saja dan di mana saja, yang di mana teman-teman kita semua bisa dengan simpel sederhana itu melakukannya, maka teman-teman akan merasakan manfaatnya, ya. Jadi hal yang paling utama penekanannya di dalam meditasi itu adalah di dalam kesadarannya itu. Karena di level apapun, ketika kita itu bisa mengenali kesadaran, maka kita akan bertemu atau kita bisa mengenali hakikat sejati kita. Nah, disitulah pembebasan sejati itu sesungguhnya, ya. Jadi guru pernah mengatakan, Mingyur Rinpoche pernah mengatakan, mengapa orang itu merasa seakan-akan sulit untuk melakukan meditasi atau enggan untuk melakukan meditasi. Sebetulnya bukan karena sulitnya meditasi, justru karena terlalu sangat mudah, gitu ya, sangat mudah, sangat dekat, sehingga kita lebih sering tidak meyakininya, tidak mempercayainya, gitu ya, bahwa, masa begini saja, dengan cara begini saja, kemudian saya bisa bertemu dengan pembebasan sejati saya. Ya hanya dengan kita kembali menyadari, kembali untuk melihat hakikat sejati diri kita, ya, bertemu dengan atau terkoneksi dengan hakikat sejati diri kita, maka kita akan bertemu dengan pembebasan sejati kita yang sesungguhnya tadi. Ya, oke, kita akan sharing lebih jauh. Jikalau ada teman-teman mau diskusi atau mau cerita, mau bertanya, silakan. Oke, ada Jerry Ganda ya.
yang bertanya, seiring waktu saya belajar dan bermeditasi, sekarang saya lebih sadar bahwa lebih baik saya hadir bersama nafas daripada saya berkelana bersama pikiran. Oh, yes, setuju sekali, ya, sangat tepat sekali sikap dan apa yang diputuskan oleh Jerry, ya. Karena ya tentu Anda punya pengalaman. Kalau boleh bisa sharing apa pengalaman Anda ketika Anda melakukannya ini. Mungkin pengalaman apa yang Anda rasakan? Boleh berbagi pengalaman seperti Jerry ataupun bertanya ya teman-teman. Silakan teman-teman. Kalau seandainya kita pertanyaan tidak ada, kita akan lanjutkan. Kita coba dengan menggunakan objek yang lain, gitu ya. Jadi secara simpel, saya mencoba untuk mengenalkan yang objek-objek yang selalu ada, pasti ada di sekitar kita, gitu. Jadi kita nggak perlu mencari, jadi dibuat kompleks, dibuat terlalu ribet untuk mencari objek, tetapi kita justru banyak objek yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai. Ya, yang pasti kan nafas, ya, nafas itu pasti kita bisa dapatkan. Terus apalagi suara, gitu ya, suara itu juga bisa kita pakai, gitu ya, karena selama fungsi telinga kita itu bisa terpakai dengan baik, kita bisa memanfaatkan suara sebagai objeknya. Objek untuk apa? Ya, objek untuk mensupport kita terkoneksi, ya, terkoneksi atau terhubung dengan kesadaran kita. Halo Pak Emma. Ya. Ada yang nanya nih Pak dari Jenny Swan Pranoto. Dulu waktu belum selesai PR JOL 1, rajin meditasi, tapi setelah selesai PR-nya, meditasi jadi jarang. Bagaimana maintain meditasinya agar tetap konsisten? Iya. Jadi kalau pengalaman saya sendiri itu dengan melakukannya, saya ngikutin JOL 1 itu beberapa kali gitu ya. Jadi pernah satu masa itu mengalami seperti yang dialami oleh Jenny Swan. Apa yang saya alami? Awalnya tuh rajin gitu, langsung latihannya itu pertama kali langsung 30 menit, terus tambah lagi 1 jam, dan setelah itu tambah lagi. Tapi apa yang terjadi, itu semangatnya seperti soda gitu ya, bus, kemudian turun lagi. Jadi itu yang saya alami juga, malas gitu ya, terus banyak alasan gitu. Terus setelah ngikutin workshopnya lagi, saya diingatkan lagi oleh guru gitu ya, bahwa short time many time, jangan yang langsung panjang. Dan itu saya lakukan dengan latihan pendek-pendek, tapi sering. Dan itu membuat satu kebiasaan. Jadi membangun kebiasaan seperti itu ternyata lebih mudah buat saya. Karena tidak ada beban. Ternyata kenapa dulunya itu kok bisa terjadi seperti soda begitu. Ya karena mengingat, 1 jam, ini saya kegiatan semakin banyak, gitu ya, mana sempat, gitu. Terus belum lagi kalau meditasinya itu dibuat tadinya pagi, sedang dipindah malam, capek, gitu. Tapi dengan mengikuti anjuran guru, Mingyur Rinpoche, latihannya pendek-pendek. Misalkan nih, bisa Jenny lakukan, taruhlah melakukannya itu dalam kurun waktu 5-10 menit. Nah, kalau misalkan 10 menit terasa cukup masih terlampau berat, ya bawa aja ke di bawah 10 menit. Gitu ya. Taruhlah 5 menit. Nah, kalau 5 menit, mah gampang gini ya. Nah, dari situ kalau sudah tidak ada kayak semacam keberatan dan 5 menit itu diulang dalam 1 hari itu bisa 4 kali bahkan sampai 6 kali, itu akan menciptakan sebuah habit. Yang paling penting adalah menciptakan kebiasaannya itu.
Nah, kebiasaan yang kita ciptakan dari latihannya pendek tapi sering. Itu pengalaman saya seperti itu, Jenny. Ya, untuk memelihara, untuk merawat, bagaimana ini bisa. Dan bisa lakukan berselang-seling, gitu ya. Jangan formal terus, tapi juga informalnya juga dipakai. Misalkan Anda lagi kegiatan, coba ketika Anda, walaupun itu cuma 1 detik, 2 detik, misalkan ingat nafas, ingat sedang bernafas, gitu ya. Itu sebetulnya sangat membantu sekali. Karena sekali lagi pesan dari guru kita kan short time, many time. Jadi walaupun 1 detik, walaupun 2 detik, itu sangat bermanfaat. Gitu. Lakukan saja, kapan saja, di mana saja. Ingat nafas, ingat melihat, ingat mendengar. Karena pada hakikatnya ingat bahwa meditasi itu adalah kesadaran. Jadi kita membiasakan untuk sadar. Sadar setiap saat, sadar yang sering-sering. Maka itu akan menjadi kebiasaan. Begitu. Oke? Ya, ini ya. Bagus sekali pertanyaan dari Mbak Jenny tadi. Ini Ya. ada yang sharing juga, Pak Emma, Ya. dari Ya. Vina Deksi. Oke. Saya sedikit sharing. Ketika rutin latihan meditasi, apapun situasinya yang mungkin kurang enak, tapi respon kita jadi lebih jernih terhadap situasi tersebut. Oke. Yes. Selamat ya atas pengalamannya. Gitu ya. Ini pengalaman yang menyenangkan karena bisa menyikapi situasi dengan menggunakan kesadarannya. Bagus sekali. Oke. Ya, kita ada waktu, masih ada waktu. 3 menit ya. Coba kita akan pakai objek yang lain. Kalau kita tadi sudah pakai nafas, kita pakai suara ya. Suara itu bisa kita dapatkan sumbernya itu dari mana saja, ya, ada di sekitar Anda. Oke, jadi kita kembali pada sikap. Halo Pak Emma, ini Ya. ada yang mau nanya lagi apa? Oke. Bisa lagi? Oke, satu ya. Ya. Silakan. Ini katanya dari namanya D aja. Jadi saya sering meditasi dan yoga, namun satu hal yang bikin saya suka kesel dan nggak sadar adalah saat saya nggak pakai kacamata atau soft lens. Jadi suka nggak kelihatan dan jadi gampang marah. Gimana ya? Iya. Nah, dia juga sudah tahu dan sebetulnya bagus tadi kan dikatakan saya suka marah. Nah, pada saat emosi marah itu muncul karena lupa bawa kacamata atau masang softlandnya, saat Anda ingat Anda sedang marah, jadi tahu dengan marahnya yang muncul itu, tahu kalau Anda sedang marah, itu sebetulnya Anda dalam kondisi meditatif. Ya, jadi diingat saja, dilihat saja, diperhatikan saja emosinya itu tadi. Ya, nah kalau Anda nggak tahu, dia sudah ikut workshop JOL atau belum ya, JOL 1 ya. Kalau sudah ikut di situ, bagi teman-teman yang lain yang mau ikut di workshop JOL 1, kita diajarkan teknik bagaimana menggunakan emosi kita sebagai objek pendukung meditasi kita. Jadi kalau seperti pengalamannya dia tadi, ketika lupa pakai kacamata dan muncul emosi marahnya, maka saat Anda tahu sedang marah dan emosi itu bisa dideteksi, apakah dalam bentuk gambar, image gitu ya, yang tergambar di dalam sini, atau dalam bentuk suara-suara, ya, seperti omelan-omelan di dalam kepala, atau dalam bentuk sensasi, marahnya itu muncul dalam bentuk sensasi. Nah, 3 hal tadi itu yang diperhatikan oleh dia. Apakah gambarnya, apakah suaranya, apakah sensasinya itu tadi. Ya. Nah, ketika Anda sudah mengetahui atau menyadari
menyadari 3 hal itu tadi, satu atau salah satu di antara 3 itu tadi, maka saat itulah Anda berada dalam kondisi sadar, gitu ya. Jadi berkesadaran. Itu cara kita menggunakan emosi sebagai objek meditasi. Oke, nah ternyata pertanyaan dia sekaligus menutup acara ini. Ya, oke teman-teman, terima kasih atas kehadiran Anda dalam latihan bersama ini ya. Semoga bermanfaat dan kita akan dedikasikan. Silakan Bli Halid untuk memandu kita untuk mendedikasikan. Nah ini kalau teman-teman mau mensupport kegiatan ini ya, silakan. Memang ini free, tapi bila Anda berkenan atau mau mensupport, silakan di sini. Ya, kita dedikasikan. Silakan Bli. Oke, terima kasih Pak Hema, teman-teman yang sudah berlatih malam ini. Tadi di awal kita sudah buka dengan aspirasi pembuka. Di akhir kita dedikasikan berkah latihan ini untuk bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita dan semua makhluk. Jadi kita bacakan dedikasi penutupan ini 1 kali ya. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Hema. Ya, terima kasih Bli Halid. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih sekali lagi, rajin dan semangat terus untuk berlatih ya. Oke, Oke, ketemu Bu Liap. Halo Bu Liap, sehat selalu ya. halo, bisa dibuka kamera sama unmute aja kalau yang mau menyapa. Oh ya, ini ada yang request lagu. Request Silakan. lagi. Oke.